كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah juga sudah kita sebutkan beberapa permasalahan seputar arkanul iman, rukun-rukun keimanan. Di antara pembahasan yang telah kita sebutkan adalah keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab-kitab. Dan sekarang kita akan masuk menjelaskan rukun yang keempat dari rukun iman, yaitu rukun atau iman kepada Rasul. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ar-ruknur rabi' al-imanu birusul. Fatu'minu birusulillahi min awalihim ila akhirihim. Baik, situ Masya Allah ada ya, bir. Jadi mufradnya ar-rasul, jamaknya rasul. Jadi dibaca al-imanu bir-rusul, fatu'minu birusulillahi, itu jamak. Baik. Man samallahu wa man lam yusammi minhum tu'minu bihim jami'an faman jahada wahidan faqad jahadal jami' wa yakunu kafira walau amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim yakunu kafira falladhi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammadin alaihima assalatu wassalam kal yahudu fahuwa kafirun kal yahudi fahuwa kafirun wa may yu'min bihim wa yunkir bi risalata Muhammadin alaihi salatu wassalam kan nasara fahuwa kafirun. Baik, perhatikan situ ya. Ada kita tanyakan sedikit tentang ilmu nahwu. Falladhi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam kal yahudi fahuwa, itu fa apa namanya? Faul jaza. Faul jaza. Karena alladhi situ adalah alladhi yang apa namanya menjazamkan dia. Dia ismu mausul bi ma'na syart. Maka fahuwa di situ adalah faul jaza wa jawabuhu. Baik. Kata beliau hafizahullah ta'ala, rukun yang keempat dari rukun-rukun iman adalah iman kepada Rasul-Rasul. Bagaimana bentuknya? Kata beliau, engkau beriman bahwasanya engkau beriman kepada setiap Rasul-Rasul Allah dari awalnya sampai akhirnya. Itu adalah rukun yang keempat. Man sammallahu man lam yusammi minhum. Jadi bentuk keimanan kepada Rasul secara global, kita mengimani mereka siapa saja yang pernah Allah utus ke permukaan bumi dari awalnya sampai akhirnya, apakah yang disebut namanya ataukah yang tidak disebut namanya. Pada ucapan beliau hafizahullah ta'ala memberikan sebuah faedah bahwasanya ada sebagian Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, dan ada juga Rasul yang tidak disebutkan namanya. Ada Rasul yang disebutkan kisahnya, ada Rasul yang tidak disebutkan kisahnya. Itu sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan walaqad arsalna rusulan min qablik faminhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqasushum 'alaik. Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Rasul sebelum engkau Muhammad. Di antara mereka ada yang kami sebutkan kisahnya, dan di antara mereka ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Kata apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Kenapa Allah sebutkan sebagian kisah,
Allah tidak sebutkan sebagai kisah yang lainnya, itu semuanya pasti ada hikmahnya. Tapi secara global kita harus beriman kepada setiap Rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi ini. Kalau dikatakan Rasul, berarti mencakup Nabi. Karena setiap Rasul pasti Nabi dan tidak setiap Nabi pasti Rasul. Makanya beliau sebutkan dengan kalimat Rasul, beriman kepada Rasul, maka itu dipastikan seorang beriman kepada Nabi. Baik. Kemudian kata beliau, tu'minu bihim jami'an, engkau beriman kepada mereka seluruhnya, iya, tanpa mengecualinya. Faman jahada wahidan faqad jahada al-jami'. Barang siapa yang dia mengingkari, mengkufuri satu daripada Rasul, maka dia teranggap mengingkari semua Rasul yang ada. Sampai sekalipun Nabi Isa dia ingkari, dia tidak menganggap itu sebagai Nabi, dia tidak menganggap sebagai Rasulnya Allah, maka dia telah kafir, walaupun bukan Nabinya kita. Sebab Nabi kita adalah Muhammad SAW, tapi dia ingkari Nabi Isa. Nabi Isa itu katanya bukan Rasul, bukan Nabi Allah, maka dia telah kafir. Dia teranggap sebagai orang yang mengkafiri semua Rasul. Coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Allah mengatakan, sungguh kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan rasul-rasul. Padahal Nabi Nuh itu atau kaumnya Nabi Nuh hanya diutus kepada mereka seorang nabi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tapi ketika kaumnya mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah katakan kadzabat qaum Nuhinil mursalin. Sesungguhnya kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal siapa yang didustakan tadi? Nabi Nuh saja. Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh tidak mendapati Nabi Ibrahim, tidak mendapati Nabi Musa, tidak mendapati nabi-nabi yang lainnya. Mereka hanya mendapati Nabi Nuh saja. Namun ketika mereka mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, maka dianggap oleh Allah mendustakan semua Rasul yang ada. Iya. Walau amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim yakunu kafira. Barang siapa yang beriman kepada sebagian mereka dan mengingkari sebagian yang lainnya, maka dia teranggap sebagai orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Kal Yahudi atau falladhi yu'minu bihim wa yakfuru bi Isa wa Muhammad. Barang siapa yang dia beriman kepada sebagian nabi dan mengingkari sebagian yang lainnya seperti Nabi Isa dan Nabi Muhammad, layaknya perbuatan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dua nabi yang mereka ingkari, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Maka orang Yahudi ini dipastikan mereka termasuk dari orang-orang kafir. Iya, termasuk dari orang kafir karena mereka telah mendustakan Nabi yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW dan Nabi Isa. Kemudian wa man yu'minu bihim wa yunkiru risalata Muhammadin alaihi salatu wassalam kan nasara fa huwa kafirun bil jami'. Barang siapa yang beriman kepada semua nabi kecuali Nabi Muhammad, seperti keadaannya siapa? Orang-orang Nasrani. Orang Nasrani hanya beriman kepada semua nabi tanpa mengimani Nabi Muhammad SAW. Maka juga kata beliau, fahuwa kafirun bil jami', maka mereka teranggap sebagai orang yang mengkafiri semua rasul. Baik. Summa qala syarih radhiyallahu ta'ala, wallahu la yaqbalu al-imana bi ba'dil kufri wal kufri bi ba'di bil ba'di wal kufra bil ba'di. Wallahu la yaqbalu al-imana bil ba'di wal kufra bil ba'di al-akhir. Hadha min at-tafriqi baina rusul. Qala ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan.
وأول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده من الأنبياء فبين آدم ونوح عليهما السلام Fabaina Adam situ di fathah ya, karena dia ismul ladzi la yansarif. Apa ilahnya? Ajam sama? Mudah sekali. Alamiah. Kan nama tuh? Nama sama ajam. Baik, lanjut. Lakinna awwala rusuli Nuh alaihi salam. Baik, kata beliau hafizahullah taala, "Fallahu la yaqbalu al-imana bil ba'd wal kufra bil ba'd al-akhar." Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima keimanan kepada sebagian nabi dan mengingkari sebagian yang lainnya. Allah sama sekali tidak akan pernah menerima hal tersebut sampai dia beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul yang pernah Allah utus. Iya. Wa hadha min at-tafriq baina ar-rusul, karena ini bentuknya apa? Membeda-bedakan rasul, itu tidak boleh. Iya. Seorang tidak boleh membeda-bedakan antara nabi ini dengan nabi yang lainnya. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila." Sesungguhnya orang-orang yang mereka ingkar kafir kepada Allah dan rasul-rasulnya dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya, serta mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul dan mengingkari rasul-rasul yang lainnya. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menginginkan untuk mencari jalan antara keduanya. Kemudian Allah mengatakan mereka membedakan antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka inilah orang-orang kafir yang sebenarnya. Jadi dianggap orang yang mengingkari sebagian rasul sebagai orang yang kafir sebenarnya. Jadi bahaya. Kita wajib sebagai seorang muslim mengimani semua rasul tanpa membedakannya. Kita yakini bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang mulia. Mereka pernah diutus oleh Allah mengemban risalah, menyampaikan wahyu kepada manusia. Itu yang kita imani. Paham sini? Bagaimana bentuk keimanan kita kepada rasul? Yang pertama, kita mengimani bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang mulia. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang ketiga, kita meyakini bahwa dari setiap nabi yang paling mulianya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya, nabi rasul yang paling mulia adalah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Ada istilahnya ulul azmi. Ulul azmi itu ada 4 nabi. Iya, yang pertama Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. 5, afwan. Ini disebut dengan ulul azmi. Dari ulul azmi ini, 5 nabi ini yang paling mulianya adalah Rasulullah SAW. Itu bentuk keimanan kepada Rasul alaihi wassalatu wassalam, adalah kita meyakini bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang mulia. Yang berikutnya kita meyakini bahwasanya mereka adalah manusia yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian kita meyakini bahwasanya mereka diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Kemudian kita beriman bahwasanya mereka yang paling mulianya adalah ulul azmi. Kemudian yang paling mulia daripada ulul azmi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau jelaskan wa awwalul mursalina Nuhun alaihi assalatu wassalam, dan rasul yang paling pertama yang Allah utus ke permukaan bumi adalah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa ammal anbiya fa Adam nabiyyun wa man jaa ba'dahu minal anbiya fa baina Adam wa Nuh alaihi wassalatu wassalam anbiya. Maka adapun nabi-nabi, maka nabi yang pertama kali Allah utus adalah Nabi Adam. Ini secara mutlak menurut kesepakatan para ulama. Iya, dia nabi yang pertama, dia
manusia yang pertama kali Allah ciptakan itu Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Wa baina Adam wa Nuh alaihi wassalatu wassalam anbiya. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu banyak nabi. Yang di situ Allah tidak sebutkan kisahnya. Iya. Yang kita ketahui kan Nabi Nuh, Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Tapi sebenarnya tidak. Antara kedua mereka ini itu banyak nabi. Hanya saja Allah tidak sebutkan kisahnya. Iya. Tapi Rasul yang pertama kali Allah utus ke permukaan bumi adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Lanjut. ثم قال شارح حفظه الله تعالى لكن أول الرسل نوح عليه السلام وأرسله الله جل وعلا إلى قومه لما عبدوا الصالحين وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Baik. Lakinna awwal ar-rusul Nuh alaihi salam. Seperti yang telah kita isyaratkan bahwa Rasul yang pertama kali adalah Nuh alaihi salam. Allah utus beliau kepada kaumnya setelah mereka berbuat kesyirikan dalam bentuk beribadah kepada orang saleh. Antum pahami tidak di sini? Beliau menyinggung sebuah permasalahan. Beliau memberikan suatu faedah yang tersirat, yaitu bahwa di antara visi misi Allah utus seorang Rasul kepada manusia adalah ketika terjadinya kesyirikan. Iya. Itu di antara visi misi kenapa Allah utus Rasul kepada manusia adalah ketika terjadi kesyirikan, maka diutuslah Rasul untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyuruh manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan segala kesyirikan. Itu visinya. Iya. Makanya kesyirikan yang pertama kali terjadi di kalangan manusia adalah kesyirikan yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mereka sudah mengagungkan orang-orang saleh, membuat patung-patung orang saleh, sehingga mereka menggantungkan hati mereka kepada orang saleh yang tadi, maka akhirnya terjatuhlah kesyirikan. Setelah terjadi kesyirikan, baru Allah utus Nabi yang pertama kali atau Rasul yang pertama kali, Nabi Nuh alaihissalam. Iya. Ini sebagaimana disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, wa akhirahum Muhammad. Dan Rasul yang terakhir ini juga menurut kesepakatan. Yang pertama tadi apa? Sepakat para ulama bahwa Nabi yang paling pertama dan manusia yang paling pertama Allah ciptakan adalah Nabi Adam. Sepakat para ulama semuanya, tidak ada silang pendapat. Kemudian berikutnya, Rasul yang terakhir Allah utus ke muka bumi adalah Rasulullah SAW. Itu menurut kesepakatan para ulama, tidak ada silang pendapat. Kenapa saya sebutkan kesepakatan? Iya, supaya memberikan faidah kepada antum semuanya bahwa siapa saja yang menyelisih kesepakatan, maka dia teranggap sebagai orang yang sesat. Itulah kenapa kalau kita melihat seringkali para ulama mereka menyebutkan ini disepakati oleh para ulama, ini disepakati oleh ulama Islam. Kenapa demikian? Apa maksudnya? Maksudnya ketika permasalahan tersebut sudah disepakati, maka kesepakatan ini melarang terjadinya perpecahan setelahnya. Dilarang. Tidak ada yang boleh menyelisih kesepakatan tadi, karena sudah ada kesepakatan. Nah, di sini juga sudah ada kesepakatan di tengah para ulama bahwa Rasul yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Jadi siapa saja yang mengingkari ini atau menentang kesepakatan, maka dia tercela. Iya. Bahkan bisa mengarah kepada kesesatan. A'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau Muhammad sebagaimana, atau afwan, sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepada engkau sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi nabi itu dan rasul adalah manusia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. ثم قال شارح حفظه الله تعالى والإيمان بالرسل كلهم إيمان مجمل والإيمان
imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassal li'annahu huwa nabiyyuna wa rusuluna wa nu'minu bima jaa'a bihi 'ala tafsil. Fal imanu bir rusul kulluhum imanun mujmal. Ini antum catat baik-baik faidah ini. Keimanan kepada Rasul, iya, seluruhnya itu bentuknya keimanan secara global. Iya, keimanan secara global artinya apa? Kita mengimani bahwasanya mereka pernah diutus oleh Allah mengemban amanah untuk menyampaikan wahyu, cuma sebatas itu saja. Diturunkan kepada mereka kitab-kitab, hanya sebatas itu. Paham sini? Tapi untuk keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keimanan sifatnya terperinci, harus dirinci itu. Tidak boleh seorang beriman secara global saja, tidak boleh. Tapi harus dirinci. Bagaimana bentuknya? Dia beriman bahwasanya Nabi Muhammad diberikan mukjizat. Dia beriman bahwasanya Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an. Dia beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah rasulnya kita. Dia beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia yang paling bagus akhlaknya, dijamin masuk surga. Dia beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Dia beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang akan pertama kali masuk ke dalam surga, dan seperti itu. Itu maksudnya beriman kepada Rasulullah secara terperinci. Kalau beriman kepada Rasul-Rasul yang tadi, yang sebelumnya, itu keimanan secara global saja. Artinya secara global saja kita beriman bahwasanya mereka pernah diutus oleh Allah. Seperti itu saja, jangan diingkari. Sampai Nabi Isa saja atau Nabi Musa yang merupakan rasulnya orang-orang Yahudi, iya, itu sampai kita beriman juga kepada beliau. Kita meyakini bahwasanya beliau pernah diutus oleh Allah. Demikian pula Nabi Isa, kita meyakini beliau adalah rasulnya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu, diturunkan kepadanya kitab Injil. Hanya sebatas itu. Bukan artinya kita mengikuti syariatnya mereka, tidak boleh lagi. Tidak ada ceritanya seorang zaman sekarang mengikuti syariatnya Nabi Musa, Nabi Isa atau yang lainnya. Kalau kita sudah pahami ini, akan mudah bagi kita untuk membantah dari syubhatnya atau segala argumen orang-orang Nasrani yang mereka beranggapan masih boleh mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Sudah tidak boleh. Terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara otomatis menghapuskan semua agama yang lain. Yang boleh kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini bentuknya ya, keimanan kepada Rasul. Yang lainnya keimanan secara global. Adapun keimanan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keimanan yang terperinci, harus dirinci. Tidak boleh secara global, tidak boleh. Iya. Li'annahu huwa nabiyyuna wa rasuluna. Kenapa harus dirinci? Karena beliau adalah nabinya kita dan rasulnya kita. Iya. Semakin dia tahu tentang nabinya yang diutus kepadanya, maka semakin sempurna keimanannya kepada nabi tersebut. Nah, kita ini perhatikan. Keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sempurna jikalau semakin terperinci keimanan kita kepada beliau. Paham sini? Semakin kita mengetahui tentang kepribadian beliau, tentang kekhususan beliau, kemuliaan beliau, keistimewaannya, maka semakin sempurna keimanan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'minu bima jaa bihi ala tafsil, maka kita beriman kepada apa saja yang dia bawa secara terperinci. Jadi semua apa yang beliau bawa kita imani, kita benarkan, dan kita ikuti, karena beliau tidaklah mengajarkan kecuali kebenaran. Beliau tidaklah berucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Selesai ya pembahasan keimanan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk pada rukun berikutnya yang terakhir. Baik. ثم قال شارح حفظه الله تعالى الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة. يسمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه min quburihim li rabbil alamin. Baik, rukun yang kelima ini adalah yang paling urgennya.
Yang paling urgennya ini adalah rukun yang kelima, yaitu keimanan kepada hari kiamat atau hari kebangkitan. Beliau sebutkan kenapa disebut dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Iya, atau disebutkan kenapa disebut dengan hari akhir, hari akhirat. Kata beliau hafizahullah taala, yusammal yaumul akhir li'annahu ba'da dunya. Disebut dengan hari akhirat karena dia terjadi setelah kehidupan dunia. Akhirat itu artinya akhir, dan dia terjadi setelah kehidupan dunia, makanya disebut dengan yaumul akhir, hari akhirat. Iya. Wa yusamma yaumul qiyamah liqiyamin nasi fihi min quburihim li rabbil alamin. Nah, juga disebut dengan hari kiamat, yaumul qiyamah. Disebut juga dengan yaumul qiyamah, hari kiamat. Kenapa? Karena di hari itu manusia akan berdiri dari kuburannya untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan yaumul qiyamah. Qiyamah artinya berdiri. Itu namanya diambil dari kata al-qiyam. Iya. Disebut dengan yaumul qiyamah karena di hari itu manusia akan berdiri dari kuburannya. Bangkit langsung dari kuburan. Kemudian mereka langsung berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yusamma yaumul ba'tsi lianna an-nasa yub'atsuna fihi min quburihim. Disebut juga dengan hari kebangkitan. Iya. Disebut dengan hari kebangkitan karena di hari itu manusia akan dibangkitkan dari kuburannya. Jadi salah anggapan sebagian manusia yang mengatakan bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Salah. Kematian justru awal dari segalanya. Paham sini? Kan sering orang mengatakan kematian adalah akhir dari segalanya. Oh, salah. Tidak benar itu. Justru kematian awal dari segalanya. Sebab itulah awal kali kita akan masuk ke dalam gerbang hari kiamat. Dan alam barzakh, alam kubur itu adalah gerbangnya menuju kepada hari kiamat. Iya. Karena alam barzakh, alam kubur itu beda alam sendiri. Jadi kita dalam kehidupan kita melalui 4 alam. Satu alam telah kita lewati dan sekarang kita masuk pada alam dunia. Sebelumnya kita masuk alam rahim. Alam rahim yang pertama, kemudian yang kedua alam dunia. Yang ketiga alam barzakh, itu alam kubur. Itu beda alam sendiri. Alam yang keempat yang terakhir adalah alam yaumul qiyamah, hari kiamat. Itu prosesnya manusia. Jadi saya katakan bahwa disebut dengan yaumul ba'tsi, hari kebangkitan karena di hari itu manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Rabbul Alamin. Baik. Lanjut. Summa qala syarih hafizahullahu taala wa yusamma yaumul ba'tsi li'anna an-nasa yub'atsuna fihi min quburihim wa yusamma an-nusyur wan nusyur wa huwa al-ba'tsu falahu asma'un kathiratun mimma yadullu 'ala mimma yadullu 'ala 'azamatihi. Yang terakhir wa yusamma an-nusyur, dan juga disebut dengan yaum an-nusyur, hari kembali. Makanya disebutkan dalam ayat wa ilaihi an-nusyur. Seperti dalam doa apa? Dalam doa bangun tidur ya. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Wa ilaihi an-nusyur. Dan hanya kepadanya lah kita kembali. Hari kiamat juga disebut dengan yaumun nusyur, hari kembali. Kenapa? Kata beliau, wan nusyur huwal ba'ts, dan nusyur itu adalah kebangkitan, hari kembali. Karena di hari itu adalah manusia akan kembali kepada Allah, kembali kepada penciptanya. Jadi sekarang kita ini prosesnya sedang menuju kepada Allah, dan awal kali kita akan menuju kepada Allah adalah setelah kita mati. Itu awal kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kenapa banyak penamaannya? Terkadang dibahasakan dengan yaumul qiyamah, yaumul ba'tsi,
yaumun nusyur, yaumul akhirah, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kembali. Kenapa banyak bahasanya? Kenapa banyak istilahnya? Kata beliau, ini menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Iya, akan dahsyatnya hari tersebut. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bagaimanapun kita membayangkan akan dahsyatnya, akan kengerian dari hari kiamat itu tidak akan bisa tercapai. Tidak akan bisa kita membayangkannya, sangat luar biasa. Antum bayangkan saja bagaimana kengerian dari tsunami di Aceh. Antum yang tidak menyaksikan, bagaimana ngeri sekali itu. Itu belum seberapa. Hari kiamat akan luar biasa lagi. Allah terbangkan gunung-gunung, bagaikan seperti kapas-kapas yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Hari tersebut ketika Allah terbangkan gunung-gunung layaknya kapas-kapas berterbangan. Gunung ini yang sangat besar berterbangan seperti kapas. Antum bayangkan ini? Tidak bisa tak? Antum bayangkan bagaimana ketika laut menjadi meluap. Itu yang tsunami saja, manusia sudah porak-poranda, berlarian entah kemana, sibuk. Ini pada hari kiamat laut akan meluap. Iya, maka disebutkan dia akan menjadi api, menjadi lautan api. Bintang-bintang berjatuhan. Subhanallah. Pesawat saya jatuh, itu menghebohkan penjuru dunia, menghebohkan seluruh penjuru dunia. Beritanya di mana-mana. Baru pesawat itu benda yang sangat kecil. Ini bukan lagi pesawat, tapi bintang berjatuhan. Semua bintang berjatuhan. Anda bisa bayangkan? Tidak akan bisa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kiamat itu dengan banyak nama. Karena untuk menunjukkan bagaimana dahsyatnya dari hari kiamat tersebut. Sampai-sampai kalau kita ingin membahasakan, menyebutkan dengan kata-kata, tidak akan bisa. Iya, saking dahsyatnya hari tersebut. Kemudian juga ada suatu faidah yang dengannya kita akan tutup majelis. Kita break sejenak untuk mengerjakan salat Isya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan hari kiamat di dalam Al-Qur'an? Yang pertama, sebagai bentuk bantahan kepada kaum musyrikin di masa dahulu yang mereka mengingkari akan adanya hari kiamat. Makanya seringkali Allah sebutkan tentang hari kiamat untuk membantah mereka bahwa hari kiamat memang akan terjadi. Tidak seperti anggapan kalian wahai kaum musyrikin. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa seringkali disebutkan hari kiamat dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah apa? Dalam juz Amma itu paling banyak tentang hari kiamat. An-Nazi'at ada tentang hari kiamat, An-Naba ada hari kiamat, Insyiqaq, Al-Infitar, At-Tariq juga semuanya banyak tentang hari kiamat semua itu. Kenapa? Karena dari situ Allah inginkan kita menjadi manusia terbaik. Manusia yang akan menjadi pribadi yang baik kalau seandainya dia tidak mengingat tentang kehidupan akhirat. Wallahi, manusia itu tidak akan bisa baik, tidak akan menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang taat, pribadi yang lebih baik kalau seandainya dia tidak mengingat tentang kehidupan akhirat. Makanya banyak terjadi kemaksiatan. Di antara sebabnya mereka lupa tentang kehidupan akhirat. Ya kan? Coba orang dia sadar bahwa dunia adalah kehidupan sementara. Dia sadar bahwasanya apa yang dia perbuat pasti akan dibalas di hari esok. Itu akan menjadi tameng bagi dirinya, tidak bermudah-mudahan untuk berbuat dosa, akan membuat dirinya bersemangat dalam kebaikan, akan baik dirinya. Betul tidak itu? Itulah diantara sebab dan diantara faidah kenapa Allah sering kali menyebutkan hari kiamat dalam Al-Quran. Allah ingin ajak kita untuk menjadi muslim yang baik, iya, muslim yang taat beragama, agar supaya kita tidak bermudah-mudahan dalam berbuat dosa dan bersegera dalam mengerjakan kebaikan. Baik, ini sebagai penutup di kajian kita di sesi pertama. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang keimanan kepada hari kiamat. Bagaimana penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala menjelaskan secara terperinci keimanan kepada hari kiamat, yang beliau sebutkan nama-namanya.
Dan beliau sebutkan sebabnya kenapa hari kiamat memiliki banyak nama. Di antara sebabnya bahwa ini menunjukkan akan agungnya dan akan dahsyatnya hari tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Tafadhal. Qala syarih hafizahullah wal imanu bil yaumil akhir wa tasdiqu bi husulihi wa wuqu'ihi summa al-isti'dadu lahu fala yakfi an tusaddiq bihi wa tajzima bihi bal la budda min al-isti'dadi lahu wa taqdimil a'mali salihah wa taubati min al-a'mali sayyi'ah wal iktsari min al-hasanati fa anta tasta'idu li hadzal yawm la'annahu yawmun la raiba fihi. Qala Ibrahim alaihi salatu wassalam fi du'aihi wala wa tuhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim fahuwa yawmun azim yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Baik. Kata beliau hafizahullah taala wal imanu bil yaumil akhir huwa at-tasdiqu bi husulihi wa wuqu'ihi. Dijelaskan oleh yang penulis bagaimana bentuk keimanan kepada hari kiamat. Kata beliau, beriman kepada hari kiamat adalah seorang mempercayainya, meyakini akan kejadiannya, akan terjadinya, bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi, pasti Allah akan takdirkan. Hanya saja untuk terjadinya tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alukan nasu 'anis saa'ah qul 'ilmuha 'indallahi. Mereka manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah bahwasanya ilmunya tentang kejadian hari kiamat adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara bentuk keimanan kepada takdir kepada hari kiamat adalah seorang mempercayai bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Inilah yang membuat kenapa kaum musyrikin di masa dahulu dianggap sebagai orang-orang kafir. Karena di antara bentuk keyakinan mereka adalah mereka meyakini bahwa setelah kematian tidak ada kehidupan setelahnya. Itu bentuk keyakinan mereka. Anggapan mereka dalam belaknya, kalau orang sudah meninggal tidak ada lagi hari kebangkitan. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah ucapan mereka dan perbuatan dan pernyataan mereka dengan menurunkan surah-surah berkaitan dengan hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat memang pasti akan terjadi. Nah, kita tidak boleh meragukan akan terjadinya walaupun sedikit. Tidak boleh kita meragukannya. Kapan dia meragukan akan terjadinya hari kiamat, maka dia terhitung sebagai orang yang kafir, keluar dari agama Islam. Wal thumma al-isti'dadu lahu fala yakfi an tusaddiqa bihi wa tajzima bihi bal la budda min al-isti'dadi lahu. Jadi bentuk keimanan kepada hari kiamat bukan hanya sekedar beriman saja, meyakini bahwasanya dia akan terjadi. Tidak cukup sampai engkau mempersiapkan diri bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dia kita persiapkan dengan membawa bekal sebanyak-banyaknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menyempurnakan keimanan kepada hari kiamat adalah mempersiapkan segalanya. Tentunya perjalanan di kehidupan akhirat itu perjalanan sangat panjang. Untuk kehidupan dunia itu terbatas, tapi kehidupan akhirat tidak ada batasnya, selama-lamanya. Dan kita tidak tahu di alam barzakh kita berapa lama, berapa tahun, berapa juta tahun. Kita tidak tahu berapa lama, berapa puluh tahun kita berdiri di hadapan Allah. Kita tidak tahu berapa juta tahun kita menunggu pengadilan, kita diadili di hadapan Allah. Kita tidak tahu berapa juta tahun di situ. Sampai akhirnya kita akan melewati jembatan. Kemudian setelah jembatan ada qantarah. Setelah qantarah itulah surga dan neraka. Itulah ujung daripada perjalanan manusia.
Itu ujungnya. Cuma dua, kalau bukan surga ataukah neraka. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok manusia masuk dalam surga dan sekelompok yang lainnya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi hakikatnya manusia dalam kehidupan ini adalah seorang musafir sedang melakukan sebuah perjalanan. Maka persiapkan dalam perjalanan kepada Allah bekal sebanyak-banyaknya, bekal sebanyak-banyak persiapkan. Makanya Nabi menganjurkan kita untuk tidak meremehkan kebaikan, karena itu bekal. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan engkau remehkan, artinya jangan luangkan, jangan luputkan kebaikan. Ada kesempatan kerjakan. Jangan engkau remehkan kebaikan walau an talqa akhaka biwajhin talq. Walaupun hanya sekedar engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri, barangkali itu sebab masuk surga. Jadi berbanyak bekal. Ada kesempatan kerjakan, ada peluang kerjakan. Jangan luputkan. Walaupun hanya sekedar mungkin membantu orang di jalan ketika kendaraannya sedang mogok, kita bantu, itu barangkali sebab pengampunan dosa, sebab mendapatkan rahmat, sebab dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada yang tahu. Itu bentuk keimanan kepada hari kiamat. Seorang memperbanyak bekal, bukan hanya sekedar dia mempercayai bahwa dia akan terjadi, tidak cukup, sampai dia memperbanyak bekal. Ya. Kemudian fala yakfi an tusaddiqa bihi wa tajzima bih. Maka tidak cukup engkau hanya sekedar mempercayainya dan meyakininya bahwa dia akan terjadi, bal la budda min al-isti'dadilah. Bahkan engkau harus mempersiapkan diri dengan memperbanyak bekal sebanyak-banyaknya. Au taqdimil a'mali as-salihah, atau engkau mengedepankan, mengerjakan dari amal-amal saleh. Dibahasakan dengan kalimat taqdim, mengedepankan. Artinya untuk urusan amal, urusan agama, urusan akhirat itu dikedepankan, urusan dunia belakangan. Jangan dibalik, urusan dunia prioritas, urusan akhirat belakangan. Terbalik. Mindsetnya kita harus dibalik. Kehidupan akhirat yang pertama, kehidupan dunia belakangan. Jadi jangan sampai aktivitas dunia menjadi kita jauh dari kehidupan akhirat, tapi jadikan kehidupan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Ini bahasa indah dari penulis. Taqdimi al-a'mal as-salihah, mengedepankan amal saleh daripada yang lainnya. Jelas ya? Makanya bukan seorang dilarang untuk bekerja. Boleh bekerja, tapi jangan jadikan pekerjaan sebagai penghalang untuk mengejar kehidupan akhirat. Nah, itulah kondisi manusia zaman sekarang. Kondisi manusia zaman sekarang lebih memprioritaskan pekerjaan daripada amal saleh. Karena sibuknya bekerja sehingga lupa salat. Masya Allah. Harusnya karena salat lupa pekerjaan. Itu harusnya. Karena sibuknya beribadah sehingga lupa saya kerja ini. Ada urus. Itu harusnya. Iya, bukan malah sebaliknya, sibuk bekerja lupa akhirat. Baik. Wa taubati minal a'mali sayyi'ah. Dan juga di antara bentuk keimanan kepada hari kiamat adalah seorang memperbanyak taubat dari perbuatan-perbuatan dosanya. Itu konsekuensinya, bentuk keimanan kepada hari kiamat adalah kita memperbanyak taubat. Jangan meremehkan dosa. Karena dosa sekecil apapun bisa menjadi peluang, bisa menjadi sebab seorang dimasukkan ke dalam neraka. Sekecil apapun dosa. Karena tidak ada dosa yang kecil jikalau dikerjakan secara terus-menerus. Tidak ada dosa yang kecil jikalau dikerjakan bersamaan dengan menganggap remeh. Sebagaimana tidak ada dosa yang besar jikalau diiringi dengan taubat. Jelas? Baik. Waliktsari minal hasanati, dan memperbanyak dari kebaikan-kebaikan. Perbanyak. Iya. Ini majelis ilmu adalah sebaik-baik bekal. Belajar adalah sebaik-baik amalan. Menghafal Quran adalah sebaik-baik amal saleh. Maka perbanyak bekal untuk menuju kepada negeri akhirat. Fa anta tasta'iddu li hadzal yaum. Maka engkau mempersiapkan segalanya untuk menuju hari tersebut. Li'annahu yaumun la raiba fihi, karena dia merupakan hari yang tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan. Karena kematian seorang hamba itulah tanda bahwasanya manusia akan dibangkitkan.
bahwasanya manusia akan menuju kepada alam yang lainnya, itu alam akhirat, alam barzakh. Iya. Dari manusia ya, dengan proses kehidupan manusia tadinya tidak ada, kemudian muncul, kemudian lahir, kemudian besar, kemudian tua, kemudian meninggal. Itu semuanya tanda bahwa manusia itu berproses menuju kepada kematian. Setelah kematian pasti akan dibangkitkan. Karena tidak mungkin Allah ciptakan manusia begitu saja kemudian mereka berbuat zalim tidak dibalas kezalimannya, berbuat baik tidak dibalas kebaikannya, itu tidak mungkin. Tidak sejalan dengan hikmahnya Allah itu. Allah ciptakan manusia kemudian tidak ada pembalasan. Yang berbuat dosa dari balas dosanya, berbuat baik dari balas kebaikannya, itu sangat mustahil. Tidak sejalan dengan hikmahnya Allah. Maka akan rusak dunia ini jikalau manusia mereka berbuat dosa dibiarkan begitu saja dan dibalas pada hari kiamat. Kasihan mereka yang terzalimin. Kasihan. Kapan mereka mendapatkan hak? Kalau tidak ada hari pembalasan. Mereka yang sudah sibuk mengejar kehidupan akhirat, kemudian tidak ada kehidupan akhirat, kasihan mereka. Sudah sibuk beribadah, kemudian ternyata ibadahnya tidak dibalas, kasihan. Kan begitu ya? Jadi ini semuanya adalah perkara yang tidak ada keraguan tentang hari kiamat pasti akan terjadi. Kapan seorang meragukan hari kiamat, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Sebagaimana Allah menyatakan orang kafir di masa dahulu, mereka kafir disebabkan karena mereka meragukan akan adanya hari kiamat. Wa za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Kata Allah, za'amal ladzina kafaru, orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, demi Allah sungguh mereka akan dibangkitkan dan akan diberitakan semua dari apa yang mereka kerjakan, sengaja tidak sengaja, waktu ini, hari ini, detik ini akan dikabarkan semuanya. Iya. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu kata Allah sangat mudah baginya, sangat mudah sekali. Jangankan untuk untuk membangkitkan manusia, untuk menciptakan manusia yang dari tidak ada sangat mudah bagi Allah, apalagi hanya sekedar membangkitkan. Betul tidak itu? Membangkitkan manusia sudah ada. Iya. Tapi kalau menciptakan manusia yang tadinya tidak ada, itu saja mudah bagi Allah, apalagi untuk membangkitkan yang sesuatu yang sudah ada. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rum, apa itu ayatnya saya lupa. Saya lupa ini, subhanallah, dalam surah Rum, wa min ayatihi an taquma as-samaa'i wal ardi bi amri thumma idza basharun tantashirun wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu 'alayhi. Itu ayatnya dalam surah Rum. Allah mengatakan dialah yang pertama kali menciptakan manusia dan dia juga yang akan mengembalikan manusia, wa huwa ahwanu 'alayhi, dan itu sangat mudah bagi Allah. Tapi jangan disalahpahami ya. Jangan disalahpahami bahwasanya Allah menciptakan manusia itu ada kesulitan, membangkitkan lebih mudah. Tidak. Semuanya mudah bagi Allah. Mau menciptakan manusia dari tidak ada, membangkitkan manusia dari kuburannya, itu semuanya mudah bagi Allah. Tapi untuk pandangan manusia, ini menurut pandangan manusia, menurut akal manusia, membangkitkan jauh lebih mudah. Kan begitu ya? Makanya Allah sebutkan wa huwa ahwanu 'alaihi, membangkitkan manusia yang sudah ada tadi itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian waqala Ibrahim alaihi salatu wassalam fi du'aihi wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim fa huwa yawmun 'azim yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, wala tukhzuni yawma yub'atsun, ya Allah janganlah engkau hinakan saya hari di mana saya dibangkitkan. Jadi doa sepantasnya kita baca juga agar supaya Allah tidak menghinakan kita pada hari kebangkitan, tidak menjadikan wajah kita menjadi hitam. Karena manusia pada hari kiamat terbagi menjadi dua, ada wajah yang berseri-seri, ada wajah yang hitam kusam. Iya. Kita memohon kepada Allah agar supaya segala aib-aibnya kita tidak dibongkar.
agar supaya aibnya kita pada hari kiamat ditutup oleh Allah dan disampaikan kepada manusia yang lain. Kita berharap Allah tidak menghinakan kita, mencampakkan kita, merendahkan kita, melupakan kita. Itu doa dipanjatkan. Nabi Ibrahim saja minta kepada Allah untuk tidak dihinakan pada hari kiamat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah engkau hinakan saya hari di mana manusia dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala balun, hari di mana tidak bermanfaat anak dan tidak bermanfaat harta. Allah sebutkan dua sengaja memang sebagai bentuk pelajaran. Di dunia perkara yang bermanfaat ada dua, ada anak dan harta. Tapi untuk menjelaskan tentang hari kiamat bahwasanya dua perkara tadi yang merupakan bermanfaat ketika di dunia, namun ternyata di akhirat sangat tidak bermanfaat. Harta, anak tidak bermanfaat. Itulah hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Paham sekarang sini? Kenapa disebutkan dua ini, harta dan anak? Karena memang dalam urusan dunia perkara inilah yang bermanfaat. Orang kalau ingin lepas dari siksaan, kalau ada uangnya bisa lepas dari siksaan, kan begitu ya? Dia sogok jaksanya, dia sogok hakimnya, terlepas dari siksaan dia, lepas dari hukuman. Atau dia bermain orang dalam. Ada anak yang mungkin orang dalam, dia minta bantuan kepada anaknya untuk melepaskan dari siksaan. Bermanfaat harta dan anak. Tapi untuk hari kiamat tidak bermanfaat. Harta sebanyak apapun tidak bermanfaat, anak sehebat apapun tidak bermanfaat dia. Kecuali kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali bagi siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ini penegasan bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat dahsyat, sehingga dari dua perkara di dunia yang bermanfaat pada hari kiamat tidak bermanfaat lagi. Iya. Kemudian wa huwa yaumun azim, dan dia adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Bagaimana buktinya? Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari di mana manusia akan lari. Lari dari siapa? Dari saudaranya. Subhanallah. Itu masih mending ya. Seorang lari dari saudaranya itu masih mending. Dalam surah Al-Hajj Allah sebutkan tentang dahsyatnya hari kiamat. Itu bayangkan seorang wanita meninggalkan anak yang masih disusui ya. Ditinggalkan nih. Anak-anak yang digendong itu masih disusui oleh ibunya. Saking dahsyatnya hari itu, ditinggalkan anaknya, dibuang anaknya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Anda bisa bayangkan itu? Karena tidak bisa dibayangkan. Awan-awan berhamburan, gunung-gunung berterbangan, bintang-bintang berjatuhan, bumi terbelah, iya, langit-langit hancur semuanya. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Kata Allah, mereka para sahabat bertanya kepada engkau Muhammad tentang jibal, tentang gunung-gunung. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakan wahai Muhammad, gunung tersebut Allah akan hancurkan sehancur-hancurnya, hancur gunung. Iya. Lautan akan meluap. Iya. Bulan akan Allah tabrakkan dengan matahari. Dibenturkan matahari dengan rembulan. Subhanallah. Itulah kenapa seorang ibu saja dia meninggalkan anak yang masih disusui. Begitu dahsyatnya hari itu. Maka yang seperti ini ketika Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana manusia lari dari saudaranya, ini masih mending. Kemudian berikutnya wa ummihi wa abihi, dia lari dari bapak dan ibunya. Mungkin barangkali bapaknya sudah jompo, mamanya sudah di kursi roda, tetap akan ditinggalkan. Dia tidak akan pedulikan lagi orang tuanya. Karena saking hebatnya hari itu. Manusia di hari itu hanya berpikir tentang dirinya saja. Itulah Allah sebutkan pada akhir ayat, wa sahibatihi wa banihi, dan manusia akan lari dari istrinya, juga lari dari anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu adalah setiap manusia mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Sibuk mereka. Tidak usah hari kiamat untuk tsunami saja itu. Oh luar biasa. Mobil mewah kita tinggalkan, rumah kita tinggalkan. Di Palu kemarin, berapa tahun yang lalu itu di Palu? Tahun berapa di Palu itu? 2019?
2019 ya. Antum lihat di YouTube itu bagaimana kejadian bergeseran tanah. Manusia berlarian, berhamburan manusia. Dia tinggalkan anaknya, ditinggalkan orang tuanya. Itu baru pergeseran tanah. Belum ada bintang-bintang jatuh. Iya. Belum ada bulan dan matahari dihempaskan, belum. Iya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu kata Allah, manusia punya kesibukan tersendiri. Iya. Kemudian fi hadzal yaum yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bi bani. Dan hari itu akan ditampakkan kepada mereka. Yawaddul mujrimu law yaftadi. Orang-orang yang berbuat dosa pada hari itu akan ingat. Mereka akan menebus anaknya agar supaya terlepas dari siksaan. Seakan-akan dia orang-orang berbuat dosa di hari kiamat, mereka rela mengorbankan anak, istrinya, keluarganya agar supaya dia terlepas dari siksaan. Itu maksudnya ayat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bi bani. Hari di mana orang mujrim itu adalah orang-orang pelaku dosa besar, namanya mujrim. Mereka berharap agar bisa menebus azab hari kiamat dengan anaknya ditebus. Subhanallah. Sudah tidak ada lagi yang namanya hubungan kekeluargaan pada hari kiamat. Tidak ada, terputus semuanya. Seorang anak tidak peduli dengan bapaknya tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli. Tentang hari kiamat itu sebenarnya yang tidak boleh kita bosan-bosan untuk senantiasa mengkaji, dibahas, agar supaya kita tidak lupa tentang kehidupan akhirat, agar supaya kita tidak terbuai dengan kehidupan dunia. Ini harus senantiasa dikaji dan jangan pernah merasa bosan. Coba bayangkan ya, hampir di setiap surah dalam juz Amma, khususnya surah-surah panjang dalam juz Amma, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Abasa, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, itu semuanya pembahasan hari akhirat. Allah ulang sengaja agar supaya senantiasa diingat dan jangan dilupakan. Dan seringkali Allah menyebutkan wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa wa ma hadhihi al hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Seringkali Allah ulang itu. Kehidupan akhirat lebih kekal, lebih sempurna, lebih baik. Seringkali Allah ulang. Kenapa maksudnya? Agar supaya jangan dilupakan. Jangan terbuai dengan kehidupan dunia. Ingat akhirat. Jelas ya? Baik. Kemudian lanjut. Semakin menarik pembahasan ini ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa fi hadzal yaumi yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla fala yunjihi min hadza illa al-'amalu salih wa tarkul 'amali sayyi. Hadza huwal maqsudu bil imani bil yaumil akhir. Faman qala innahu laysa hunaka ba'thun wa innama hiyal hayatud dunya faqat. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sahibatihi wa bani. Dan hari itu manusia akan menebus istrinya, saudaranya untuk terlepas dari siksaan pada hari kiamat. Wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan manusia, orang bergelimangan dengan dosa, mereka akan menebus mengorbankan semua apa yang di muka bumi ini agar supaya terlepas dari siksaan. Tapi tidak akan bisa. Setiap orang akan menanggung dari setiap perbuatannya. Setiap manusia pasti akan menanggung dari setiap perbuatannya, kezalimannya. Maka tidak akan bisa seorang dia menebus dengan saudaranya, dengan bapaknya, dengan ibunya, tidak bisa. Itu sudah merupakan ketentuan dari Allah. Siapa yang berbuat pasti akan menuai dari perbuatannya. Baik. Fala yunjihi min hadha illa al-'amalu as-salih wa tarkul 'amali sayyi. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan pada hari itu kecuali amal saleh serta meninggalkan amal-amal yang buruk.
Hanya itu yang bisa menyelamatkan. Wa hadha huwal maqsud bil yaumil akhir. Inilah maksud daripada seorang beriman kepada hari akhirat, adalah memperbanyak amal saleh, mempersiapkan diri dengan bekal sebanyak-banyaknya, meninggalkan dari kemaksiatan. Bukan hanya sekedar seorang beriman kemudian tidak ada persiapan, ini namanya omong kosong, harapan, atau hanya sekedar buayan syaitan. Dia orang yang tertipu namanya ini. Dia percaya ada akhirat ada, tapi dia tidak bersiap. Itu namanya maghrur, makhdhul dalam bahasa Arabnya. Orang yang tertipu, orang yang terbuai. Jadi itu namanya omong kosong. Harusnya ketika Anda yakin bahwa hari kiamat akan terjadi, persiapkan. Bersiap. Contoh sederhana ini. Kita berapa ini? 1, 3, 8 orang kita sama di dalam. Kita akan berangkat ke Palopo. Apa yang kita persiapkan itu? Bekal. Apa jadinya kalau kita perjalanan jauh ke Palopo, kita menempuh waktu 7 jam, kemudian kita tidak bawa bekal, saya tidak bawa bekal, antum tidak bawa bekal, apa yang terjadi? Mati di jalan. Mati di jalan. Sama ketika seorang hamba dalam perjalanan kehidupan akhirat, dia tidak bawa bekal, tidak ada amal saleh di bawah, pasti binasa dia. Pasti binasa. Atau dia banyak amal salehnya, tapi banyak juga keburukannya. Itu bahaya juga. Sebab nanti kebaikannya akan membayar dari segala dosa-dosanya. Dia pernah menzalimi orang, maka dari segala kezalimannya akan dibayar dengan kebaikannya. Diambil kebaikan, diambil. Habis kebaikannya, semua dari orang-orang yang pernah dizalimi, dosanya diberikan kepadanya. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita pada hari kiamat kecuali amal saleh. Maka perbanyak dari amal saleh. Faman qala innahu laisa hunaka ba'tsun. Barang siapa yang mengucapkan bahwa tidak ada hari kebangkitan dan sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah sekedar kehidupan saja, tidak ada kehidupan akhirat, fahuwa fahadha kafir, maka yang seperti ini adalah orang kafir, dianggap kafir. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala, bukan penulis ya. Penulis hanya menukilkan saja, tapi yang menghukumi kafir adalah Allah Subhanahu wa taala, seperti ayat yang telah kita bacakan. Za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Orang kafir menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Jadi orang yang mengatakan bahwa manusia tidak akan dibangkitkan adalah orang kafir. Iya, maka jangan diragukan. Li'annahu mukadzibun. Baik, lanjut. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wal ijma'i muslimin wal ijma' ada lam di situ. Wal ijma'il muslimina walima huwal ma'lumu minad dini bid-darura fala syakka fi kufri man ankara ba'tha wan nusyur. Walihadza qala ta'ala dzammal ladzina kafaru an la yub'atsun kul bala wa rabbi latub'atsuna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Baik. Li'annahu mukadzibun lillahi wa li rasulihi wa li ijma'il muslimin. Kenapa dianggap kafir? Karena dia telah dianggap mendustakan Allah dan Rasulnya dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Dari situlah kenapa dia dikatakan kafir. Karena seakan-akan dia telah mendustakan Allah dan Rasulnya serta mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Semua kaum muslimin bersepakat bahwasanya akan terjadi hari kiamat. Kemudian Anda mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat, berarti Anda mendustakan kesepakatan kaum muslimin. Maka Anda layak dikatakan sebagai orang kafir. Iya. Walima huwa ma'lumun minad dini bid-darurah. Karena tentang hari kebangkitan, hari kiamat adalah perkara yang dimaklumi dalam agama Islam. Perkara yang sangat dimaklumi berdasarkan logika yang telah disebutkan tadi. Tidak mungkin hari kiamat tidak ada. Lantas orang-orang yang berbuat zalim, enak saja mereka berbuat zalim kemudian tidak dibalas kezalimannya. Mereka yang sibuk beribadah kemudian mereka tidak dibalas kebaikannya, kasihan mereka. Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal, apalagi untuk hikmahnya Allah sangat tidak sejalan sekali. Jelas ya, sementara Allah Subhanahu wa taala memiliki nama
Al-Hakim ialah yang maha hikmah, hikmah dalam segalanya. Yang seperti ini tidak sejalan dengan hikmahnya Allah ketika tidak ada hari kebangkitan. Baik. Fala syakka fi kufri man ankara al-ba'tsa wan nusyur. Maka tidak ada keraguan bagi mereka yang mengingkari hari kebangkitan dan hari kembali kepada Allah. Tidak ada keraguan. Bahkan siapa yang meragukan akan kafirnya orang yang menafikan, orang yang mendustakan hari kiamat, itu juga kafir. Paham sini? Dia meragukan atas kafirnya orang yang mengingkari hari kiamat, juga dia kafir. Misalnya ada A ini dia mendustakan hari kebangkitan. Kemudian B, si B ini dia meragukan si A. Si A ini kafir tidak ya? Jangan-jangan tidak kafir ya. Si B juga kafir karena dia meragukan tentang kekafiran si A tadi. Itu maksudnya jawaban penulis. Orang yang meragukan tentang kekafiran orang yang mengingkari hari kiamat, itu juga kafir. Iya. Karena tentang hari kiamat adalah perkara yang sangat dimaklumi dalam agama Islam. Walihada qala ta'ala za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu. Dalam surah At-Taghabun Allah mengatakan, sungguh orang kafir telah menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan wahai Muhammad, demi Tuhanku, sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Dalam bahasa Arab ini indah sekali bahasanya. Ketika Allah menggunakan 3 sumpah atau 2 sumpah ya. Yang pertama ada lam, perhatikan situ di dalam antum lihat PDF-nya. Ada lam situ. Latub'atsunna. Lam situ lamut taukid. Lam yang bermakna penegasan, penguat. Ini penguat yang pertama. Makanya tidak boleh diragukan sama sekali. Yang kedua ada nunun taukid. Latub'atsunna. Nun yang bertasydid di akhirnya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nun taukid, juga bermakna penegasan. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa yang bebas, seakan-akan Allah mengatakan sungguh pasti dan pasti yang akan terjadi hari kebangkitan itu. Itu terjemahannya. Pasti dan pasti yang akan terjadi hari kebangkitan. Summa latunabba'unna bima 'amiltum. Kemudian kalian akan diberitakan dari segala apa yang kalian pernah kerjakan. Semuanya diberitakan. Yang pernah begini diberitakan, yang pernah begitu diberitakan, yang pernah tidak sholat, yang pernah bermaksiat, yang pernah diberitakan semuanya. Itulah kenapa tadi saya katakan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar supaya Allah tidak membuka aibnya kita, Allah tidak bongkar dosa-dosanya kita, karena bahaya ketika Allah bongkar aib-aibnya kita, celaka. Oh ternyata si fulan yang kalian anggap sebagai orang yang soleh, ternyata dia pernah berbuat demikian. Subhanallah. Itu hari al-fadaih, hari di mana Allah mengungkap dari segala rahasia, diungkap semuanya, kecuali orang beriman. Orang yang beriman akan ditutup dari aib-aibnya mereka. Maka minta kepada Allah agar supaya ditutup dari segala kesalahan-kesalahan kita, tidak disampaikan kepada orang lain. Paham sini? Baik, insyaallah taala kita akan lanjutkan ya pada pertemuan berikutnya, insyaallah, dari apa yang disampaikan bermanfaat kepada semuanya. Barakallahu fikum. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.